Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Cahaya Monika. Saya dari kelas PAI 6B, yaitu NIRM 1209 2008 912. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu hadas besar, yaitu untuk memenuhi tugas aplikasi multimedia. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadas besar ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu hadas. Nah, jadi hadas itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, yaitu puasa, mengaji, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, itu adalah pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang kedua di sini ada pengertian hadas menurut bahasa, yaitu ada al-hadisu dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru. Maksudnya itu sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada gitu dan sehingga menjadi ada ya. Nah, di sini ada juga pengertian bahasa menurut istilah, yaitu keadaan tidak suci pada seseorang yang telah balik atau berakal sehat timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum syarak sebagaimana yang membatalkan keadaan suci atau yang disebut udah balik gitu atau yang disebut misalnya seorang perempuan yaitu sudah halangan gitu ya yang sudah kalau perempuan itu minimal 9 tahun. Nah, pasti perempuan itu udah balik. Kalau lelaki itu minimal umur 15 tahun atau 13 gitu ya. Nah, di sini yang kedua ada juga pengertian hadas yaitu bisa juga diartikan adalah sebagai sesuatu keadaan badannya kita yaitu badan kita itu sudah kotor dan tidak suci lagi dan dapat dihilangkan dengan cara yaitu tertentu misalnya bisa dengan berwudu atau mandi wajib begitu. Dan misalnya kalau tidak ada air bisa diganti dengan bertayamum. Tapi kalau misalnya masih ada air yaitu jangan bertayamum dulu ya. Langkah baiknya mandi wajib gitu ya. Misalnya masih ada air ya. Dan di sini ada hal-hal yang menyebabkan hadas besar, yaitu ada bersetubuh ya. Nah, yang ini bersetubuh. Yaitu apa artinya? Nah, bersetubuh itu adalah hubungan suami istri gitu ya. Hal yang terlarang gitu ketika uh, ingin melakukan hubungan suami istri yaitu hal-hal yang menyebabkan hadas besar yaitu bersetubuh. Ini adalah salah satu penyebab dari hadas besar ya. Nah, ini ketika kita bersetubuh kita tidak boleh melaksanakan sholat ya karena kita kotor ya. Ketika ingin melaksanakan sholat, yaitu alangkah baiknya mandi wajib dulu ya, yang seperti saya jelaskan tadi ya. Nah, di sini ada hadis riwayat Muslim yaitu Iza jalasa baina syuhaha al-arabi wa masal hinanu al-jitana faqad wahabal gusla wa inna lam yunzila, yang artinya bila seorang laki-laki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita dan 2 tangan dan 2 kaki dan tempat hitan laki-laki bertemu tempat hitan wanita maka sungguh wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Hadis riwayat Muslim ya. Nah, ini sudah ada hadisnya dijelaskan ya. Nah, ada juga Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang sudah di antara 4 sisinya, lalu ia menggaulinya, maka telah wajib mandi wajib ya, atau disebut dengan mandi junub. Nah, itu harus sekali mandi wajib ya sebelum ingin melaksanakan suatu ibadah, agar ibadah kita tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan di sini ada yang kedua yaitu keluarnya mani. Nah, ini adalah hal-hal yang menyebabkan hadas besar yaitu keluarnya mani. Yaitu apa itu? Keluar mani itu disebabkan oleh karena mimpi basah ataupun sebab lainnya. Ini juga termasuk hal-hal yang menyebabkan hadas besar ya.
Nah, yang ketiga yang ini yaitu ada meninggal dunia. Nah, ini juga termasuk dari hadas besar ya. Nah, di sini ada hadisnya yaitu wa ani bani Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi zis saqatan rahitan famatan famatan agalisan bi'ai wa isri wa kaifa'i fin nawab maqam mafaqa alaihi, yaitu yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang meninggal dunia karena terjatuh dari kendaraannya, mandikanlah dengan air dan bidara dan kafanilah dengan kain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah merupakan penyebab dari hal-hal hadas besar ya. Nah, dan selanjutnya di sini ada haid. Nah, ini haid juga termasuk dari hal-hal yang menyebabkan hadas besar. Apa itu haid? Haid itu adalah keluar darah bagi perempuan berupa haid ataupun darah yang keluar setiap bulannya. Nah, ini terjadi pada perempuan, yaitu terjadi 1 kali 1 bulan. Dan ada juga yang terjadi 2 kali gitu ya, tergantung dengan masa pertumbuhannya ya. Dan ini kita ini tidak boleh melaksanakan suatu ibadah ya. Kita tuh harus mandi bersih dulu ya, harus mandi wajib dulu terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini ada nifas. Nah, nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, ini dialami oleh seorang perempuan, yaitu ibu-ibu hamil dan melahirkan. Nah, ini adalah keluar darah nifas dan tidak boleh melaksanakan sholat ya. Biasanya tuh maksimal 40 hari ya. Dan di sini ada wilada. Nah, wilada ini adalah suatu darah yang keluar ketika melahirkan ya. Dan yang di atas tadi itu nifas setelah melahirkan. Nah, ini dan di wilada ini ketika kita melahirkan ya. Ini juga terjadi penyebab hadas besar ya. Dan di sini ada larangan-larangan berhadas besar ya. Apa saja larangan-larangannya, yaitu seperti sholat, yaitu kita tidak boleh sholat ya ketika kita berhadas besar. Mau sholat apapun itu, baik sholat wajib maupun sholat sunnah seperti sholat tilawah, sholat sujud syahwi, sholat syukur, sholat tahajud, sholat duha, apapun itu. Yang pada intinya kita tidak boleh sholat ya dalam keadaan kotor. Dan yang kedua yaitu ada tawaf. Nah, tawaf ini adalah ketika kita naik haji maupun umroh, yaitu keliling-keliling Ka'bah, kita tidak boleh melaksanakan tawaf tersebut ya, karena keadaan kotor gitu ya. Kita tidak boleh melaksanakan tawaf, baik itu tawaf sunnah maupun sholat wajib ya. Ketika ingin melaksanakan tawaf, alangkah baiknya mandi wajib terlebih dahulu maupun berwudu ya, agar kita suci. Dan yang ketiga ada membaca Al-Quran. Bahwasanya kita tidak boleh membaca Al-Quran ketika kita dalam keadaan kotor maupun tidak bersih ya. Itu karena apa? Seorang wanita yang junub dan wanita haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Bahwasanya kita akan berdosa ya. Dan yang keempat yaitu menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Bahwasanya kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci ya, apalagi membacanya. Bahwasanya itu tidak boleh, apalagi kita sebagai seorang muslim. Nah, selanjutnya di sini ada kita tidak diperbolehkan berpuasa. Bahwasanya kita tidak boleh berpuasa ya, puasa apapun itu, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, yaitu maupun seperti puasa bulan suci Ramadan ya, mau itu misalnya puasa sunnah ya, puasa apapun itu. Bahwasanya tidak boleh. Yaitu di sini ada bersenggama. Apa itu bersenggama? Yaitu barang siapa yang bersetubuh melalui fajar istri yang sedang haid atau telah kufur, maka dia disebutkan telah kufur atau ingkar janji gitu, apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir di sini ada
bertikaf. Yaitu apa itu bertikaf? Yaitu hadapkan rumah-rumah ini ke lain masjid, sebab sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk ditempati orang yang haid atau yang sedang junub. Apa maksudnya itu? Kita tidak boleh berdiam diri di rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti musola ataupun masjid ya, bahwasanya kita tidak boleh berdiam diri di situ. Karena kita dalam keadaan kotor atau tidak bersih gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada cara mensucikan diri dari hadas besar ya. Nah, ini cara-caranya. Nah, di sini dulu saya akan menjelaskan apa itu mandi junub. Nah, mandi junub itu adalah ritual yang diwajibkan dilakukan jika terjadi beberapa hal, di antaranya keluar air mani, bertemunya dua kemaluan antara laki-laki dan perempuan, dan berhentinya darah haid dan nifas. Nah, itu merupakan pengertian dari mandi wajib. Dan di sini ada juga mandi wajib itu didefinisikan dengan membasuhkan air ke seluruh tubuh atau ke seluruh badan kita dengan cara-cara tertentu, yaitu untuk menghilangkan hadas besar. Nah, jika tidak melakukan mandi wajib ini atau mandi junub, mana tubuh kita itu masih najis dan belum bisa melakukan kewajiban ibadah sebagaimana seorang muslim, yaitu ya. Nah, masih belum wajib boleh melakukan suatu ibadah ketika badan kita masih kotor. Dan di sini ada cara-cara mandi junub yang baik, diantaranya yaitu yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu niat dan doa mandi wajib ya. Nah, di sini yang pertama yaitu ada niat secara umum. Nah, secara umumnya apa maksudnya? Yaitu yang sering dilakukan orang-orang ya. Dan adapun niatnya yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Ini adalah merupakan doa umum atau doa-doa yang sering dilakukan orang-orang ya. Dan yang kedua di sini ada niat dan doa setelah haid. Nah, ini bagi perempuan ya, yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil haid lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Nah, ini yang sering dilakukan oleh perempuan ya. Untuk laki-laki tidak. Dan di sini adalah niat dan doa setelah nifas. Nah, ini adalah doa juga untuk bagi perempuan ya. Yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil nifasi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari nifas karena Allah Ta'ala. Ini juga doa bagi perempuan ya. Tetapi yang lebih banyak digunakan ini niat dan doa secara umum. Biasanya lebih banyak digunakan yang ini ya. Nah, di sini yang kedua ada cara-cara dari mandi untuk membersihkan diri yang saya katakan tadi, yaitu mencuci kedua tangan ya. Kita harus mencuci kedua tangan kita dulu. Dan yang ketiga yaitu ada membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor ya. Dan selanjutnya ada mencuci kembali tangan kita ya. Dan selanjutnya yang kelima yaitu kita berwudu. Berwudu itu apa? Yaitu berwudu seperti biasanya ya. Dan yang keenam yaitu membasahi kepala kita ya.
Dan yang ketujuh yaitu memisah-misah rambut. Nah, apa itu memisah-misah rambut? Riwayat Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ini perempuan yang sangat kuat, jalinan rambut kepalanya. Apakah aku boleh mengurainya ketika mandi junub? Maka Rasulullah SAW menjawab, jangan, sebetulnya cukup bagimu mengguyurkan air pada kepalamu tiga kali guyuran ya. Nah, jadi memisah-misah rambut ini boleh dilakukan dan boleh tidak. Tetapi kalau bisa langkah baiknya dilakukan saja gitu ya. Biar betul-betul bersih gitu ya. Yaitu minimal 3 kali ya. 3 kali ya. Dan yang ke-8 yaitu membasahi seluruh tubuh. Yaitu kita mengguyurkan air ke seluruh badan kita dimulai dari sisi kanan maupun sisi kiri. Yaitu ya. Nah, ketika kita sudah menganggap bersih, nah kita boleh melaksanakan suatu ibadah ya. Nah, jadi dilanjutkan dengan rangkaian misalnya memakai sabun maupun sampo gitu ya, agar lebih wangi dan lebih bersih. Nah ya, nah dan baru boleh kita melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang Islam ataupun sebagai seorang Muslim ya. Nah, baiklah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai hadas besar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.